Rasuluh didomahkan, dirafa dengan domah. Sehingga maknanya dalam bahasa kita adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas atas orang-orang musyrik dan Rasulnya pun berlepas terhadap orang-orang musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin rahimakumullah, di episode yang kedua ini insyaallah kita akan membahas arti penting i'rabul Quran, ilmu nahu di dalam Al-Quran, tata bahasa Al-Quran yang dengannya Al-Quran bisa dipahami dengan baik dan benar. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan wa'an ibni Abi Mulaikah, dari Ibnu Abi Mulaikah, qala qadima Arabiyyun fi zamani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang Arab Badui di zaman Umar bin Al-Khattab. Dia berkata, man yuqri'uni mimma anzala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa membacakan kepadaku apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya membacakan Al-Quran. Kemudian ada seorang laki-laki Madinah membacakan surat At-Taubah ayat yang ketiga tentang bara'ah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Jadi laki-laki ini membaca dengan kalimat rasulih, dikasrahkan pada kata rasulih. Sehingga kalau kita maknai dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas dari orang-orang musyrik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas dari Rasulnya. Na'udzubillah. Pemahamannya jadi kacau. Kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, apakah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas daripada Rasulnya? Fa in yakunillahu bari'un min rasulihi fa ana abra'u minhu. Kalau demikian, kata Arab Badui tersebut, aku pun berlepas kepada Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, berita ini kemudian sampai kepada Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar memanggil laki-laki tersebut, kemudian mengatakan, ya Arabiyyu, wahai Arab Badui, atabra'u min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau berlepas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada khalifah, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, inni qadimtul Madinata wala ilma li bil Quran. Aku tadinya datang ke Madinah dan aku tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran. Kemudian ada seorang laki-laki membacakan Al-Quran kepadaku. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, dengan kasrah pada kata Rasul. Kemudian dengan tersenyum Umar mengatakan kepada laki-laki tersebut, laisa hakadza ya Arabi. Bukan demikian cara membacanya, wahai laki-laki Arab. Kemudian Umar membacakan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Jadi rasuluh didomahkan, dirafa dengan domah. Sehingga maknanya dalam bahasa kita adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berlepas atas orang-orang musyrik dan Rasulnya pun berlepas terhadap orang-orang musyrik. Jadi demikian maknanya, bahwa posisi Rasul adalah mubtada marfu'un bidammatin li'annahu isim mufrad mudzakkar. Sehingga maknanya tepat demikian. Kemudian hadirin rahimakumullah, maka Arab Badui tersebut mengatakan, wa ana wallah, demi Allah, abra'u mimma bari'ullah wa rasuluh. Aku kemudian, kata Arab tersebut, berlepas sebagaimana Allah dan Rasulnya berlepas kepada orang-orang musyrik. Jadi hadirin rahimakumullah, kemudian Umar bin Al-Khattab mengumumkan kepada orang-orang pada saat itu, janganlah seseorang membacakan Al-Quran kepada orang lain
illa alimun bil lughah, kecuali yang bersangkutan memiliki ilmu tentang bahasa. Sehingga Ibnu Athiyah mengatakan, i'rabul Qur'an aslun fi syariah. Sesungguhnya i'rab Al-Quran itu adalah bagian usul, bagian penting daripada syariat. Limadha? Kenapa demikian? Li'anna bidzalika tuqawwimu ma'ani allati hiya asyar'u. Karena sesungguhnya dengan i'rabul Quran itu dikemukakanlah makna-makna syariat dengan benar dan tepat. Hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada siapa saja yang memahami i'rabul Quran. Man qara'al Qur'ana falam yu'ribhu wukila bihi malakun yaktubu lahu kama unzila bikulli harfin asyara hasanat. Barang siapa yang dia mampu membaca Al-Quran, kemudian dia belum mampu mengi'rab, tetap diwakilkan kepadanya seorang malaikat, dan malaikat tersebut mencatat tiap huruf dari apa yang dia baca dengan 10 kebaikan. Kemudian fa in a'raba ba'dahu wukila bihi malakani yaktubani lahu bikulli harfin 20 hasanah. Apabila dia bisa atau mampu mengi'rab sebagian dari yang dia baca, misalnya bismillahirrahmanirrahim, dia mengerti bahwa dibaca bismi bukan bisma atau bismu karena di sana ada harfu jarrin. Nah, sehingga dia bisa memahami sebagian. Namun yang lainnya dia tidak paham, maka diwakilkan atas dia 2 malaikat yang masing-masing setiap huruf yang dia baca akan dituliskan 20 kebaikan. Kemudian yang ketiga, fa in a'rabahu wukila bihi 4 amlakin yaktubuna lahu bikulli harfin 70 hasanah. Dan apabila dia mampu mengi'rab seluruh yang dia baca, dia akan diwakilkan kepadanya 4 orang malaikat yang masing-masing malaikat tersebut mencatat setiap huruf dari kebaikannya dengan 70 kebaikan. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami i'rabul Quran. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.